Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Farah Wayunanda Arsita, NIM 1905 1204016 dari TI 2019A. Di sini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Di sini ada skema tentang standarisasi jaringan komputer. Pada tahun 1960, jaringan komputer memiliki 3 standarisasi. Yang pertama ada DoD, yang kedua ada ARPA, yang ketiga ada ARPANET. DoD sendiri itu merupakan jaringan komputer, metode hub telepon, dan alat pertahanan negara. ARPA sendiri adalah DARPA. ARPANET adalah penunjang IP atau TCP. Application Layer, interface yang berfungsi sebagai penghubung antar user atau pengguna dan komputer adalah pengertian dari application layer itu sendiri. Contoh dari application layer, yang pertama ada Telnet, yang kedua ada FTP atau File Transfer Protocol, yang ketiga ada DNS atau Domain Name System, yang keempat ada SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, yang kelima ada SNP atau Simple Network Management Protocol. Di sini ada penjelasan singkat tentang contoh-contoh dari application layer. Yang pertama, Telnet. Telnet merupakan program yang disediakan yang memungkinkan seorang user untuk meremote atau mengontrol sebuah mesin atau telnet server dari mesin lain atau telnet client. Seolah-olah user atau pengguna ini berada pada mesin yang dikendalikan tempat research berada. FTP atau File Transfer Protocol merupakan suatu program yang digunakan untuk mengirim suatu file dari satu host ke host yang lain. Selanjutnya, DNS atau Domain Name System merupakan layanan di internet untuk jaringan yang menggunakan TCP atau IP. Layanan ini digunakan untuk mengidentifikasi sebuah komputer dengan nama, bukan dengan menggunakan alamat IP atau IP address. SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol merupakan sebuah protokol yang berfungsi untuk mengirim email atau pengiriman email. Yang terakhir ada SNMP, Simple and Network and Management P Protocol. Sebuah protokol standar suatu industri yang digunakan untuk memantau atau memonitor dan mengelola berbagai perangkat di jaringan internet. Di sini ada presentation layer. Fungsinya apa sih presentation layer itu? Yang pertama, untuk menyediakan sistem penyajian data di application layer. Yang kedua, menyediakan sistem pembentukan node atau format coding. Yang ketiga, menyediakan media translation. Yang keempat, menyediakan konversi antar format coding yang berbeda. Yang kelima, menyediakan layanan untuk compression, decompression, encryption, dan decryption. Di sini ada contoh-contoh dari presentation layer. Yang pertama ada PIX, JPG, dan TIFF. Yang kedua ada MIDI, MPEG, dan QuickTime. Yang ketiga ada EBCDIC dan ASCII, format data untuk informasi dalam bentuk teks. Di sini akan menjelaskan tentang session layer. Fungsinya session layer itu apa sih? Yang pertama, mengkoordinasi jalannya komunikasi antar sistem. Yang kedua, melakukan proses pembentukan, pengelolaan, dan pemutusan session antar sistem aplikasi. Yang ketiga, mengendalikan dialog antar service atau node. Nah, dari 3 fungsi ini,
yang sudah dijelaskan di beberapa protokol yang bekerja pada session layer. Yang pertama ada Remote Procedure Call atau RPC, yang berarti protokol yang menyediakan mekanisme klien atau server pada sistem operasi Windows NT. Yang kedua ada Structured Query Language atau SQL, yang digunakan IBM untuk mempermudah user atau pengguna untuk mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan informasi yang terdapat pada sistem lokal atau remote. Yang ketiga ada Network File System atau NFS. Dibangun Sun Microsystem untuk digunakan oleh workstation TCP or IP dan Unix agar dapat mengakses Remote Research X Windows, protokol yang menyediakan sistem client server pada sistem operasi yang berbasis Unix. Apple Talk Station Protocol atau ASP, protokol yang menyediakan sistem client atau server pada mesin-mesin Apple. Nah, di sini akan menjelaskan tentang transport layer. Langkah pembentuk hubungan connection orient. Pengiriman segmen synchronization untuk menetapkan connection agreement. Segmen kedua dan ketiga merupakan acknowledge yang meminta dan menetapkan parameter-parameter antar host. Segmen terakhir merupakan sebuah acknowledge. Segmen ini memberitahu host tujuan bahwa connection agreement telah diterima dan hubungan telah ditetapkan, sehingga dan sudah mulai dikirimkan. Karakteristik dari connection oriented sendiri itu, yang pertama, setelah menerima segmen dari pengirim, stasiun penerima akan mengirimkan acknowledge back ke stasiun pengirim. Kedua, stasiun pengirim akan mengulang pengiriman mereka ketika menerima acknowledge dari penerima. Yang ketiga, segmen-segmen akan disusun kembali oleh penerima ke dalam susunan yang tepat. Yang keempat, dapat mengelola aliran data sehingga tidak terjadi congestion, overload, dan kehilangan data. Nah, masalah yang ditimbulkan dalam pengiriman transport layer adalah akan memakan banyak waktu jika menunggu acknowledge dari penerima. Pemecahan masalah ini yaitu dengan mekanisme windowing. Terima kasih sudah menonton dan menyaksikan penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.